sareng rerencangan aya di lingkungan petilasan Mbah Dalem makomnya Mbah Kaneo. Ini juga ada mungkin ada orang tua kita nih barangkali sedikit tahu ya sejarahnya Mbah Kaneo atau yang dalam Haji Warukut itu. Menurut Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz Air untuk atau sejarahnya ini? Saya mungkin lahirnya sekarang tahun 70-an, mungkin saya nggak tahu yang kesananya, mungkin boleh sedikit bertanya-tanya. Sebenarnya begitupun dengan saya nggak tahu apa sejarahnya, karena saya ya orang-orang sinilah, orang-orang sekarang, artinya ketika sejarah hanya menurut daripada kabar dan juga menurut para kuncen yang yang jadi kuncen di sini, baik Pak Ucok maupun Pak Kanit Kusnanar, yaitu beliau yang bernama asli yaitu Mbah Dalem Haji Warukut bin Prabu Cakra Carnawana Gunung Putat Ciamis. Artinya kalau melihat dari segi turunan bahwa beliau itu dari kerajaan Ciamis. Nah, kemudian menurut silsilah Ciamis itu masih di Galuh ya, Galuh, kemudian Panjalu Ciamis. Artinya Mbah Kaneo di sini adalah menurut cerita yang beredar, beliau nama aslinya itu tadi yaitu yang dalam Haji Warukut. Nah, kemudian bahkan itu dia punya peliharaan artinya yang dinamai Kaneo. Artinya dia yang bergelarnya jadi yang nama jadi Mbah Kaneo. Nah, seperti biasa apapun yang jadi kebiasaan kita wajib melestarikannya keberadaan situs daripada makom tersebut, mengingat ini adalah merupakan seorang pejuang dulunya dari golongan Islam. Artinya dia telah berjuang. Menurut kabar yang beredar, beliau lahir wafatnya ada sekitar tahun 16 ya, abad ke-16 ke-17. Artinya lebih rincinya ya mungkin daripada keturunannya akan ada yang lebih jelas, yaitu seperti di Cimahi ataupun di Cikumpai keberadaan ini makam. Artinya makam ini bahkan ini sangat dilestarikan, dijaga keasliannya. Hanya saya sebagai orang awam biasa memberitahu ataupun menghimbau kepada semua yang hadir di sini. Artinya silahkan, sebagaimana kata sabda Rasul, manjarol kubro fal yajurha fa inha tudzakirul akhirat. Artinya barang siapa yang ingin berziarah ke makam, maka berziarahlah, karena sesungguhnya yang ziarah itu mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Jadi meminta saya kepada semua yang datang ke ini makom dengan tujuan takziah silahkan, dan tujuan untuk mendoakan ahli makom. Akan tetapi saya mewanti-wanti jangan sekali-kali minta rezeki ataupun dan sebagainya, karena ini makom tidak akan pernah memberi rezeki. Nah, kalaupun misalnya itu memberi rezeki itu langsung kita kepada Allah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Artinya ini makom adalah makhluk biasa, walaupun dia orang soleh, walaupun orang seperti apa. Artinya doakan beliau semoga di alam kelanggengannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya manusia itu sama semuanya di mata Allah. Artinya hanya yang membedakan ada kesolehannya dan kearifannya dan kebijakannya serta ketakwaannya kepada Allah. Cuma tolong jangan sampai dijadikan tempat kesyirikan, karena sesungguhnya itu sangat zalim ataupun sangat dibenci oleh Allah. Jadi kita doakan ahli makom Mbah Dalem Haji Warukut bin Prabu Cakrawana tadi dengan tujuan tentang kebaikan. Kita sudah bincang-bincang hanya sejenak, hanya sekilas. Mungkin juga saya juga nggak tahu lah sejarahnya ini, ya jangan dianggap itu mungkin kebenarannya simpang siur lah, wallahu alam. Itu kita akan masuk ke menelusuri hutan ini, apa saja yang yang kita temui, tumbuhan-tumbuhan yang kiranya kita bermanfaat untuk di Karlia. Ya, seperti kayu rambat itu seperti begini, ini udah ratusan tahun. Artinya hanya ada di hutan ini ya, berbagai jenis kayu rambat ini ada, dari mulai kayu garut, kayu secang, kayu kiserut, kemudian kayu kiasan gitu Pak. Artinya di sini sudah ada semuanya. Tetapi tetap dijaga kelestarian gitu Pak. Baik, Uni Kreatif Channel, kita lanjut untuk perjalanan kita menelusuri hutan ini. Ya, saya akan berusaha mengeksplorasi apa saja sih, tumbuhan apa saja yang ada di hutan ini yang kita bisa ambil manfaatnya.
Kreatif, ini saya udah temukan ini akar yang mungkin udah ratusan tahun. puluhan tahun ya. Ini akar yang merambat ke atas ini tuh ya, udah merambat ke atas. Nggak tahu saya ini akar apa namanya, yang penting ini yang kita temukan sangat aneh ya. Mungkin kalau orang-orang yang ahli ke hutan ini sudah tidak aneh lagi, sudah tidak asing lagi akar seperti ini. Kalau saya ini aneh, kita jaga ini kelestariannya. Mungkin satwa liar juga mungkin di sini ada ya. Kita sangat jernih. Ini mengalir ke sana ke Ilir. Nanti di sana ada situ ya yang menampung air ini. Dan dijadikan tadi perjalanan cukup jauh ini. Kita capek supaya ada apa? Seger-seger nih. Kita cuci muka dulu ya. Airnya cukup jernih pemirsa. Atau Boraya. Udah sekali nih airnya. Kita bukan ekstrim, kita minum dulu nih, kayaknya mau minum dulu nih. Kita ngambil minum ya, diminum ya. Ini kayaknya sumber air dari tumbuh-tumbuhan yang lebat ini. Kita ke sana. Jadi panjang gitu perjalanannya. Yang sudah merambat ke atas nih, ada akar nih. Kayaknya ini ya, tapi saya nggak mau buka ini apa namanya di dalam, nggak, takutnya ada apa-apa. Ini orang menyimpan di sini mungkin ya, ada orang ke sini nggak tahu. Kita nggak sepertinya mencari lebah madu kayaknya ini di sini disimpan, tapi kita nggak mau buka ya, nggak mau buka. Saya Unik Kreatif Channel, saya menemukan ini pohon gadung ya, sifatnya ini berakar ke atas ya. Nih gadung, namanya gadung ini. Ini bisa kalau orang bisa mengolahnya, ini bisa dijadikan makanan, ini makanan ringan. Nah ini gadung, akar gadung ini, pohon gadung ini merambat ini pohonnya. Mungkin kalau di dalam digali. Boraya Unik Kreatif, ini kita udah temukan nih dalamnya nih, udah nih. Kita berusaha untuk menggali dulu nih. Aduh. Ya cara pengolahannya, kalau belum tahu jangan sekali-kali mengolah gadung ini, jangan sekali-kali mengkonsumsi. Ini bisa mabuk. Kupas dulu nih, nah dikupas dulu, terus direndam di tempat airnya yang mengalir ya. Ini 3 hari atau 5 hari bisa diangkat, langsung dikeringkan langsung
kita bisa masak, bisa dikonsumsi. Ini cukup lama prosesnya. Nasi gadung apa bisa jadi keripik, Bisa gadung, bisa jadi keripik juga ini. bahkan lebih enak daripada penganan lainnya. Kayu dan batu jadi tanaman. Ya inilah seperti ini. Di alam Indonesia ini banyak tumbuhan yang bermanfaat untuk kehidupan kita ya sebagai manusia. Nah, kita pun sebagai manusia yang percaya akan kelestarian alam, jangan sekali-kali mengganggu dan merusak untuk kelestarian lingkungan, karena melalui perusakan alam akan ada dampaknya bencana, timbul bencana, longsor dan lain sebagainya. Baik, Baraya Unik Kreatif, kita ini cukup gede jadi agak susah saya ini biar nanti kru yang di belakang mencarinya atau Gadung hitam. kita ke lokasi yang lain penelusurannya, kita lanjut ke sana. Baraya Unik Kreatif Channel ini tempat berwudu ya, dengan kondisi air yang cukup jernih. Ini ada tempatnya nih, agak lumayan dalam, ini ada sekitar 1,5 meter ini. Dan ini yang berjaroh berwudu di sini dulu, sangat natural sekali ini, aslinya ini seperti ini nih. Airnya dari alam ini. Itu dari mata air ya? Ya ini dari mata air, sumbernya dari mata air. Sumbernya dari mata air yang ini, makanya kita harus jaga dan lestarikan supaya mata air ini jangan sampai surut atau menghilang gitu. Nah, dengan adanya hutan lindung ini kan ini airnya mengalir ke sana sampai ke sana. Penghijauan. Kuat ini akar yang merambat ke atas. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke air terjun yang ada di sini. Yuk. Oke Baraya, ini mungkin bisa disebut juga dengan are ya? Are. Iya. Ini tadi dipakai gelantungan ya, buat dipakai gelantungan paat ini. Air terjunnya di sana kita lihat ya. Yuk. Baraya Unik Kreatif, kita sudah berada di atas ini ya, tebing ini batu cadas ini. Batu cadas yang sudah turun ini di sini. Lalu kita menuju ke air terjunnya di sana. Kita terus
Baraya Unik Kreatif, tadi setelah saya berjalan cukup agak jauh berbeda tempat dari air terjun tadi, saya juga ini menemukan tumbuhan lain di sini, Dengan langka. apa namanya, gadung ungu. Gadung ungu yang tadi kan berbeda ya, Wulung, gadungnya yang putih, tapi ini pohonnya agak berbeda ini. Ini Hitam. gadung putih. Ya, gadung ungu ya. Pohonnya agak berbeda. Ini durinya banyak nih dari bawah ini. Pohonnya agak ungu. Ya, ungu tuh. Ungu. Nah, ininya nih, gadungnya nih. Gadungnya nih. Kita ini dulu ya. Tuh, kan berbeda. Ini agak ungu nih. Konon katanya ini bisa dijadikan obat ini. Bisa dijadikan obat nih, kan agak ungu. Nah, yang ini nih. Nih, agak ungu tuh. Nah, ungu ya. Nah, agak ungu ini. Ungu. Yang tadi putih. Kalau yang tadi putih, ini ungu. Ini katanya bisa dijadikan obat ini. Ini tanaman ada baru kali ini saya menemukan di hutan ini. Gadung yang seperti ini ya. Nah, katanya ini konon katanya bisa dijadikan obat nih. Ya, ini tumbuhan yang cukup langka juga ini. Makanya di hutan lindung ini kita jaga kelestariannya ya, agar tumbuhan-tumbuhan ini kita bisa jaga. Ini bisa manfaatnya untuk kita semua, bisa katanya ini bisa dijadikan obat. Tapi ini kita explore aja. Ini ya nggak bakal digali. Untuk di sini nanti kita kasih tanda. Tuh ada lagi satu lagi nih. Yang ini nih pohonnya nih agak berbeda nih. Ini ya. Nah, ini juga ini di sini nih. Ini gadung ungu. Gadung ungu ini. Sebutan umumnya wulung. Sebutan aslinya ini Gadung wulung. gadung wulung. Nah, yang ini. Ini gadung wulung ini sebutannya nih. Cukup banyak pemirsa atau Baraya Unik Kreatif. Dan itu ada tengah. Dan juga ada kru yang lain menemukan tumbuhan yang lain. Itu Akar garut katanya airnya itu bisa dijadikan obat kalau kita diminum. Kita eksplor ke sana ya. Saya juga menemukan rotan dalam eksplorasi hutan ini. Ini ada pohon rotan ini. Ini rotan nih ya. Rotan di atas ini nih. Ini rotan. Ini cukup liar jadinya di sini nih. Banyak juga tapi cukup baik ini. Ya, cukup ada untuk kerajinan ya. Tapi ini hanya sebagian yang saya temukan, mungkin di sini lebih banyak lagi ya. Karena ini hutannya hutan belantara, hutan lindung, jadi berbagai macam tumbuhan masih ada di sini. Ya. Ini hutan ada rotannya nih. Dukung terus channel kita Unik Kreatif Channel dan jangan lupa like and subscribe and share juga ya. Bye bye Unik Kreatif.